Yosua pasal ke-9 kita akan baca secara bergantian ayat pertama sampai kepada ayat ke-20 menjadi dasar firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini. Saya membaca pada ayat yang pertama, Bapak Ibu menyambut pada ayat kedua, demikian seterusnya pada ayat ke-20. Elai memberi judul Akal Orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat kedua. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai? Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bakal mereka telah kering, tinggal rempah-rempah belaka. Tapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semua telah buruk-buruk karena perjalanan yang jauh itu. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, Kiryat Yerim. Berkatalah pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadir di tempat ini, berkenan menyatakan isi hatimu, menyatakan kehendak-Mu, sehingga kami yang mendengarkan pun boleh menikmati kehadirat-Mu. Tuhan berkati kami ya Bapa, kiranya Tuhan juga pimpin hamba-Mu yang terbatas ini untuk menceritakan kisah yang begitu indah dalam penebusan Kristus Yesus. Bagaimana Engkau boleh memimpin bangsa Israel ini sehingga tiba di dalam tanah Kanaan, dan Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam eksposisi Yosua kita sudah belajar satu persatu bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Yosua mengalahkan bangsa-bangsa. Ada bangsa Yeriko, ada bangsa Ai. Dan Yosua juga bersama dengan Israel melakukan suatu perkara yang sangat besar sekali. Bagaimana sungai Yordan itu bisa diseberangi dengan kondisi yang tidak mungkin pada zaman itu.
Mereka melakukan suatu perkara yang hebat, melakukan perkara yang keren sekali. Karena Tuhan menyertai. Tuhanlah yang memimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Yosua pun sadar bahwa Allah lah Allah yang memimpin. Masuk mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tibalah pada pasal ke-9, di mana ada raja-raja yang mendengar peristiwa-peristiwa itu. Mendengar bahwa peristiwa bagaimana Yosua begitu hebat, kemegahan daripada tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan perkenankan. Tapi menarik, dari raja-raja ini, ada satu bangsa, yaitu bangsa Gibeon. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan Allah yang hidup. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan. Maka apa yang dilakukan? Dia mengadakan suatu kesepakatan. Mereka menipu daripada orang Israel. Yosua tertipu. Dan kita belajar dalam tema ini bagaimana Yosua, umat pilihan Tuhan, juga bisa jatuh. Dia melihat mata, common sense. Kita sudah dijelaskan, dibaca di dalam perikop ini. Bagaimana dia menggunakan logika, akal mereka. Tetapi mereka melupakan Tuhan. Melupakan bagaimana Tuhanlah yang seharusnya mengambil keputusan ketika ada peristiwa seperti ini. Mari kita melihat bagaimana bagian hal ini. Mari saya akan mengeksposikan bagian hal ini. Kita merenungkan bagaimana kita harus bersikap ketika mengalami keadaan seperti ini. Tentunya orang Israel di dalam Tuhan berikan anugerah. Dan tibalah Gibeon itu datang menyampai kepada orang-orang Israel. Gibeon adalah bangsa yang dekat sebenarnya. Kalau di dalam tafsiran, itu Gibeon itu tinggal 10 km kira-kira dari tempat berkemahnya daripada kota Ai. Kota Ai, kota terakhir yang dikalahkan, sekitar 10 km. Kalau Bapak bayangkan tuh seperti Lipo Cikarang ke Jababeka. Sangat dekat. Tapi Gibeon tahu bahwa kalau dia mau mengadakan perjanjian dengan orang Israel, dia harus berpura-pura menjadi orang yang jauh. Nah, ini ada suatu akal yang dipakai. Saya iseng bermain sama teman-teman, sama anak saya. Nah, biasa kan kalau saya main handphone, anak saya juga kalau pengen ngajak main saya, tentu saya nggak boleh main handphone dong. Satu kali anak saya ambil handphone saya. Dia ambil handphone saya, dia umpetin. Saya nggak tahu di mana. Tentu dong, curigaan saya, pasti kalau nggak istri saya, pasti anak saya. Tapi saya curigai anak saya. Taya itu. Jadi ketika saya tanya, Taya di mana handphone papa? Mana handphone papi? Nah, si Taya berkata, anak saya berkata, tidak tahu. Tetapi gerak tubuhnya mengarah ke tempat di mana persembunyian handphone saya. Dia pelan-pelan menutupi badannya, menutupi tempat persembunyian dengan badannya. Dia pelan-pelan, di mana handphone papa? Nggak tahu, tapi dia berusaha menutupi. Tentulah saya sebagai orang dewasa mengetahui di mana persembunyian handphonenya. Dan benar disembunyikan di dalam kaleng atau apalah tempat kotak itu. Di situ handphone saya tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada suatu cerita. Saya rasa Gibeon itu juga bukan orang bodoh. Ketika dia datang ke orang Israel, dia sadar untuk melakukan perjanjian damai kepada seorang Israel ini, kepada bangsa yang besar ini yang mengalahkan bangsa-bangsa di dalam Kanaan ini. Dia menggunakan suatu tipu muslihat. Dia melakukan segala tipu daya, dan kita sudah membaca ayat 4-5 yang menceritakan bagaimana dia pakai yang namanya kibat-kibat anggur yang sudah robek, kasut-kasut yang sudah mulai kusut, dan juga pakaian-pakaian. Dia seolah-olah mengatakan dia bangsa yang jauh karena perjalanan yang jauh, dan bukan bikin narasi. Seorang pemimpin-pemimpin dari bangsanya menyuruh mereka untuk datang ke dalam yang namanya perkemahan orang Israel supaya menjadi hamba. Menarik Bapak Ibu, Gibeon tahu firman Tuhan. Mengapa? Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 34 ayat 11-12, Musa pernah berfirman, melalui perkataan daripada Musa, Tuhan berkata, jangan kamu mengadakan perjanjian kepada negara-negara di dalam bangsa-bangsa yang ada di dalam Kanaan. Mengapa? Karena ini ada negara atau bangsa yang kedurjanaannya sudah klimaks, dia harus ditumpaskan. Tuhan memakai bangsa Israel menjadi alat penghakiman kepada orang yang berdosa, dalam konteksnya adalah bangsa Kanaan. Maka orang Israel diberikan peringatan, jangan kamu dia kawin campur tentunya, jangan kamu menyatakan perjanjian damai. Maka orang Israel tahu ini adalah perintah firman Tuhan yang harus ditaati. Tetapi firman Tuhan ini pun juga didengar oleh Gibeon. Dia tahu bahwa Tuhan akan memusnahkan dirinya dan juga bangsa-bangsa di dalam kota daerah Kanaan. Maka apa yang terjadi? Dia tahu firman Tuhan, dia pakai untuk kepentingan diri sendiri. Dia berolah-olah seorang yang jauh. Dan selain daripada dia membawa barang-barang yang kelihatan lusuh, kelihatan yang jauh, yang seolah-olah dia pendatang dari jauh bukan dari Kanaan, dia juga melakukan suatu testimoni yang sangat baik. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-9 dan 10, kalau kita perhatikan, saya akan bacakan sekali lagi bagi kita semua. Ketika Yosua menanyakan, dari mana kamu asal, dari mana? Ayat 9 dan 10 jawaban daripada orang Gibeon sangat baik. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hambamu datang. Karena nama Tuhan, dia mengutip nama Tuhan, bagus ya. Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia,
Nanti segala yang dilakukan di Mesir. Perhatikan ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua orang Amor itu di seberang sungai, orang Yordan, Sihon, Raja Hesbron, dan Gog, Raja Basan, yang diam di Astarot. Bapak Ibu dikasih Tuhan ayat 9 dan 10. Selain dia membawa barang-barang, dia juga memberikan kesaksian apa? Kesaksian sangat baik, bahwa dia sangat pintar. Kalau kita baca secara detail dan kita membaca saksama, kejadian ini adalah kejadian sudah lama. Mesir dikalahkan dengan 10 tulah. Berarti kejadian yang lampau, 40 tahun yang lalu. Kejadian bagaimana, itu kalau dikenal dengan Transjordan ya. Transjordan itu berarti sebelah timur daripada Yordan. Itu adalah Raja Og dan dua raja itu dihancurkan pas zaman Musa. Maka itu adalah peristiwa yang terjadi jauh. Maka logikanya kalau bangsa ini mendengar kabar, semakin jauh suatu bangsa, maka kabar yang baru terdengar tidak akan didengar. Kabar mengenai bahwa Yosua pernah menyeberang sungai Yordan, bagaimana Yosua mengalahkan kota Ai dan kota Yeriko, itu seharusnya isu atau rumor itu belum sampai kedengaran oleh mereka. Maka jelas sekali mereka menggunakan testimoni atau menggunakan kepintaran mereka, mentipu muslihat kepada Yosua dan para elders. Untuk apa? Untuk mereka menceritakan testimoni atau pernyataan atau kesaksian dari peristiwa yang sudah lama terjadi. Dan itulah yang dipakai, mengelabuhi. Nah, menarik Bapak Ibu. Mereka pakai akal, mereka pakai bijaksana, tetapi Yosua, para pemimpin, tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak menanyakan kepada Tuhan. Kenapa sih mesti tanya kepada Tuhan? Kenapa sih kok Tuhan selalu mau minta tanya? Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Allah kita bukan Allah yang tidak mau mendengarkan konsultasi kita. Kita mau berkonsultasi dan Tuhan senang kalau kita datang kepada Tuhan dan meminta bijaksana daripada Tuhan. Ada kontras sekali, ada kontras. Yosua mungkin secara common sense dia lihat benar juga ya, bajunya sudah lusuh, kasutnya sudah lusuh, dia juga testimoninya sudah baik. Secara common sense, secara logika, secara apapun itu baik. Dilihat oleh mata baik. Tapi Yosua lupa harus melibatkan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena peperangan ini bukan peperangan Yosua. Sekali lagi Bapak Ibu, peperangan ini bukan peperangan dari Yosua karena pemimpin perang bukan Yosua, tetapi Allah itu sendiri. Ketika Yosua melihat bala tentara Tuhan, melihat ada suatu panglima yang berdiri dengan pedang teracung, Yosua berkata, apakah engkau kawan atau lawan? Di situ penampakan daripada Tuhan. Kristofani mengatakan, aku ini bukan kawan, bukan lawan, akulah yang memimpin perang. Itu menjadi pernyataan bahwa kamu ini adalah bawahanku. Kamu akan siap bersama-sama dengan aku dan aku akan memimpin perang menghancurkan orang-orang Kanaan. Maka Yosua di dalam kondisi ini, perjanjian damai hanya bisa dipilih atau bisa diputuskan bukan berdasarkan diri dia sebagai pemimpin secara fisik, tetapi pemimpinnya, pemimpin sejati yaitu Allah itu sendiri. Harus dia tahu bahwa yang memimpin perang itu adalah Allah, maka dia harus konsultasi, dia harus meminta hikmat daripada Tuhan. Ini yang terjadi, ini yang harus terjadi. Ini ada tindakan sebenarnya harusnya di dalam tindakan itu dia harus memikirkan apa yang menjadi hal yang terutama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kita melakukan tindakan, memang kita di dalam kondisi tidak perang. Pada konteks ini berbeda, Timur Tengah masih perang ya, kembali perang lagi antara Hamas dengan Israel. Memang kita tidak mengalami perang. Tuhan juga tidak menginginkan perang secara fisik terjadi, tapi peperangan spiritual. Kita berada dalam peperangan spiritual. Dan kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita harus meminta kepada pimpinan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Apalagi sebagai orang Kristen. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mana yang memuliakan nama Tuhan. Maka memilih segala sesuatu, bukan hanya memilih berdasarkan materi saja. Misalkan contoh ya, jika Bapak Ibu berkeluarga atau para mahasiswa, bukan hanya memilih mau kuliah di mana atau mau pindah rumah di mana, tapi pikirkan yang lain. Apa? Di mana saya mesti beribadah? Di mana saya harus beri diri untuk melayani Tuhan. Jadi ada konteks spiritual yang harus dipikirkan bagi kita semua. Untuk mengerti bahwa Allah mau kita memikirkan hal yang terutama. Mari kita melihat bagaimana di dalam satu bagian firman Tuhan. Dalam Amsal, hari kita buka Amsal, pasal ketiga, saya baca ayat 5, Bapak Ibu ayat ke-6. Kita buka Amsal pasal 3, bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan. Saya baca Amsal 3 ayat 5, Bapak Ibu menyambut pada ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6. Bapak Ibu,
Amsal juga mengatakan kita, jangan bersandar kepada apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat dari mata, dari sentuhan, dari segala yang empiris, tetapi bersandarlah kepada Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita kurang hikmat, Alkitab juga mengatakan dalam kitab Yakobus, jika kamu kurang hikmat, minta kepada atas, mintalah dari atas kepada Allah, karena dia sumber segala hikmat, mintalah kepada Tuhan segala. Maka tindakan Bapak Ibu, tindakan kita bukan hanya tindakan secara materi saja, saya katakan, ada spiritual. Keputusan kita juga ada keputusan spiritual. Mengapa? Karena kita adalah manusia secara spiritual. Tuhan ciptakan kita sebagai image of God, dan kita lah diberikan yang namanya kemampuan untuk bisa mencari Allah, kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah makhluk spiritual. Waktu Bible study di PU dan juga ITSB, saya memberikan suatu ilustrasi. Bapak Ibu nggak pernah kan melihat sapi itu menyembah sapi lain kan? Bapak Ibu di Maikarta banyak sapi ya. Nggak mungkin kan di hari-hari tertentu sapi itu pergi bersama-sama menyembah sapi yang paling tua, elders cows. Apa ya istilahnya? Dia memberikan sesajennya berarti rumput-rumput atau air-air kepada para sapi, kepada sapi-sapi. Nggak mungkin. Kalaupun itu ada, pasti kita YouTube-kan, kita viralkan. Itu suatu hal yang aneh, atau hal yang mungkin. Mana mungkin sapi itu bisa datang beribadah, dia tentukan hari-hari tertentu. Kalau hari Minggu, orang Kristen. Hari Jumat, agama lain. Oke lah, hari Kamis. Dia tentukan bersama-sama sapi-sapi Maikarta, bersama-sama menyembah satu sapi sendiri. Terus kalau sapi yang paling tua itu meninggal, kita bikin perkabungan bersama-sama. Saya rasa nggak ada seperti itu. Atau mungkin jangan sapi lah, kucing ya. Kalau kucing ini ada kucing reform injili gitu ya. Terus ada kucing apalah gereja lain gitu. Nggak mungkin. Hanya manusia adalah makhluk spiritual. Jadi Bapak Ibu jangan melihat. Kita semua jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata, yang secara materi. Tapi Tuhan berikan nama sense of divinitas, seed of religion kepada kita semua untuk melihat sesuatu yang spiritual, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan lebih lagi sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus memikirkan apa yang terutama. Kadang-kadang di dalam konteks melayani terutama kita ada pelayanan yang namanya KKR regional dan juga pelayanan siswa yang nanti tanggal 27. Kadang-kadang capek loh melayani siswa, melayani sekolah minggu. Pasti 10 tahun, 15 tahun lagi juga lupa siapa lausenya, siapa gurunya, siapa yang ngajar pasti lupa. Tapi Bapak Ibu, pelayanan kita bukan masalah kita diingat diingat oleh anak kita. Ya diingat oleh anak didik kita atau lause itu dikenang sebagai lause yang paling favorit. Tidak, tujuan kita bukan itu, tapi pelayanan kita. Bagaimana kita diingat oleh Allah karena kita setia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Maka itu menjadi suatu pelayanan. Bukan hanya kita melakukan sesuatu, tetapi kita lihat bagaimana memuliakan nama Tuhan. Dalam konteks ini Yosua, Bapak Ibu, Yosua gagal melihat. Karena Alkitab mengatakan di dalam bagian ini, di Yosua pasal ke-14 dikatakan bahwa dia tidak meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan apa? Meminta keputusan daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu? Sekali lagi, peperangan kita bukan peperangan secara fisik. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak mengizinkan kita berperang. Atau katakan perang secara holy war ya. Atau tidak, perang kudus tidak ada lagi. Tapi kita harus mengerti ada peperangan secara rohani. Dalam Efesus pasal ke-6, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan ini. Dalam Efesus pasal ke-6, bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu peringatan atau memberikan suatu persiapan bagi orang-orang jemaat Efesus. Dan juga bukan cuma jemaat Efesus, tapi jemaat dari segala tempat. Untuk memakai perlengkapan rohani. Untuk sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukannya apa yang terlihat, tetapi peperangan kita secara spiritual. Yaitu melawan penguasa-penguasa angkasa yang tidak terlihat. Artinya dari peperangan sampai sekarang kita pun juga melakukan pekerjaan itu. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 6. Ayat 13 sampai 18, ayat 13, Bapak Ibu 14, demikian sampai ayat ke-18. Kita baca secara bergantian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ayat 14. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Efesus pasal 6 menjadi suatu perlengkapan, suatu perbekalan. Kita masih berperang secara spiritual dan Paulus mengatakan ada 6 perlengkapan untuk kita pakai gereja sepanjang zaman, untuk dipakai melawan tipu muslihat daripada iblis, melawan penguasa-penguasa angkasa antek-antek daripada iblis. Bapak Ibu, kalau saya lihat, saya tidak memposisikan dalam Efesus 6, tapi saya memberikan suatu gambaran. Namanya perlengkapan itu ada, kalau dibagi 2 ya, itu ada perlengkapan namanya defense. Defense itu bertahan dan juga attack. Kalau defense itu seperti apa? Baju jirah. Tentu nggak mungkin kita perang dengan modal telanjang, dipanah, di ini mati. Tentu juga kita yang namanya berperang perlu namanya perisai. Maka dikatakan ada perisai iman. Maka ada defense, ada panah api ya dari si iblis. Sehingga panah api itu bisa dipadamkan dengan perisai iman kita. Ketopong keselamatan, kita juga punya kasut, sehingga kita punya sepatu ya, kasut itu sepatu, sehingga kita tidak terantuk batu, tidak kepanasan ketika kita berperang. Jadi semua perlengkapan yang dipakai, dikenakan untuk defense, ketika ada yang menyerang, kita bisa bertahan sehingga kita berdiri teguh. Tentu Tuhan juga memberikan kita pedang roh. Pedang roh itu apa? Untuk kita bisa pakai untuk melawan. Bapak Ibu, kalau kita perang, tapi kita nggak pakai senjata untuk melawan, matilah kita. Tuhan kasih kita pedang roh untuk kita lawan. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja kadang-kadang lalai melakukan pedang roh. Lalai, pedang roh adalah firman Tuhan. Pedang roh adalah Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Alkitab Tuhan berikan kepada kita. Maka pedang roh itu harus dibaca, kita asah. Pedang pun nggak bisa tumpul, harus kita asah. Maka diri kita sebagai gereja Tuhan yang sudah ditebus, maka punya kerinduan untuk membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngerti lawan kita tuh iblis ya, yang pintar. Adam yang belum berdosa aja bisa gagal, apalagi kita. Dan kalau kita bangga nggak pernah berdoa, nggak pernah yang namanya baca firman Tuhan, nggak pernah beribadah, kita pasti gagal. Mengapa saya katakan demikian? Iblis itu pintar, dia pendusta. Waktu Yesus dicobai di atas, di padang gurun ya, dicobai. Saya satu pencobaannya ketika dia di atas yang di, bait suci ya, dia disuruh lompat. Dia mengutip, iblis itu mengutip dari Mazmur. Dia mengutip firman Tuhan. Bayangkan kalau misalkan iblis pun juga baca firman Tuhan. Iblis pun juga hafal. Bayangkan iblis itu hafal mungkin. Hafal firman Tuhan. Dan dia pakai pedang roh tanda kutip untuk nusuk Yesus. Tentu dengan tafsiran yang salah ya. Untuk tujuan yang salah. Apalagi kita. Iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau dia bisa lakukan kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Demikian juga kepada kita. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Iblis pakai firman Tuhan. Iblis bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Dia bisa melakukan yang namanya api dari surga. Di Gunung Karmel pernah Tuhan tahan api dari surga karena Nabi Elia. Tapi zaman sekarang Tuhan sudah izinkan iblis itu terjadi untuk mengecoh kita. Pakailah pedang roh, pakailah semuanya. Nggak mungkin kita pakai pedang roh doang. Maksudnya perlengkapan defense tanpa namanya pedang roh. Tapi yang menarik Bapak Ibu, seorang pengkhotbah, waktu saya masih melayani dalam kampus, ada seorang pengkhotbah ketika mengeksposisikan bagian, ada hal yang menarik. Ada yang namanya kasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Dikatakan itu bukan senjata, bukan maksudnya dalam arti bukan defense saja, bukan untuk bertahan, karena kasut kan buat bertahan juga kan. Tetapi itu juga sebagai ofensif. Mengapa? Bapak Ibu kalau misalnya namanya ada konflik ya, kalau ada konflik, ada bersih tegang pendapat, biasanya kita cari teman kita untuk itu ya, berkoalisi. Kalau kita zaman sekarang, saat ini kan partai politik begitu ya, berkoalisi. Untuk apa? Supaya mereka bisa sama-sama bersama-sama dalam satu pikiran untuk kepentingan dia, untuk melawan yang oposisi dia. Begitupun juga oposisi. Oposisi juga melakukan hal yang sama. Dia punya kasut kerelaan memberitakan Injil versi dia, betul ya? Untuk bisa, kamu ikut saya punya pandangan seperti ini. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa itu kasut kerelaan merelakan diri kita untuk mengabarkan Injil. Itu bukan semata-mata untuk bertahan saja, tetapi itu juga bagian menyerang. Kita nggak mungkin gereja itu sendiri. Nggak mungkin kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sendirian. Kita sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang lebih indah. Bersama-sama kita lakukan bersama gereja-gereja lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kalau saya ingatkan lagi dalam nanti ada KKR siswa dan tahun depan jika Tuhan berkenan ada ya KKR regional. Berikanlah diri kita. Berikan diri kita kerelaan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada para siswa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seolah-olah kan sia-sia ya. Aduh, kita cuma pergi sekali.
Kita pergi cuma sekali, pulang, sudah seperti hit and run KKR regional atau KKR siswa. Ya kita juga nggak akan ketemu lagi. Tapi saya percaya ada kuasa firman Tuhan. Mungkin pertemuan sebentar, tetapi itu bisa mengubah hati orang. Salah satu yang sudah menjadi hamba Tuhan, saya tidak sebutkan namanya, itu adalah hasil buah pelayanan dari pendeta Aiter di Pontianak, di daerah Kalimantan Barat. Dia akhirnya melayani di dalam sekolah teologi dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena buah pelayanan yang tanda kutip dikatakan zaman sekarang, hit and run cuma sebentar. Tetapi firman itu bekerja. Dia mencari pendeta Aiter dan akhirnya merelakan diri untuk belajar sekolah di STRI hingga menjadi hamba Tuhan. Tuhan pakai. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa jadi bagian kepada kita? Relakan diri kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Rela dibentuk juga mau membagikan firman Tuhan. Mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang lain. Bukan sementara jangan kita bagikan sendiri, karena kita tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama, bahu-membahu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Khususnya dari gereja kita, juga khususnya bersama-sama dengan gereja-gereja lain. Maka Bapak Ibu, kalau ada namanya pemuritan, juga ada KTB, juga ada growing group, itu juga ada bagian kita melayani bersama. Saya lanjutkan, selain daripada attack dan defense, Efesus 6 juga menceritakan kepada kita ada poin yang penting. Ayat 18, kalau kita lihat, Tuhan perintahkan melalui Paulus, katakan, kita harus berdoa. Kita harus melakukan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah dalam dosamu. Dalam permohonan yang tak putus-putus untuk segala yang kudus. Tuhan juga berikan encourage untuk berdoa. Dan berdoa itu konstan. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita tempat wadah doa pagi. Mendoakan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mendoakan juga rekan-rekan kita yang mungkin lemah tubuh. Mendoakan supaya kita sama-sama bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan pengharapan. Kita punya wilayah itu. Maka ini menjadi hal yang sederhana. Doa itu sederhana ya, tapi sulit. Doa itu sederhana. Tetapi banyak hamba Tuhan, termasuk juga diri saya, kadang-kadang lupa berdoa. Lupa. Kenapa? Karena simple. Tetapi firman Tuhan menegur kita semua, termasuk saya. Doa adalah bagian yang perlu kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Yesus Kristus juga berdoa. Yesus, anak Allah yang hidup suci. Ketika dia menghadapi pergumulan, dia menghadapi namanya Golgota, salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Kita tidak lebih hebat dari Yesus. Kita tidak lebih bijaksana daripada Yesus. Kita tidak lebih suci daripada Yesus. Tetapi dia menjadi contoh teladan, mengencourage, mengajarkan kita doa. Dan dia juga memberi diri dia untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Maka itu menjadi suatu bagian, dorongan bagi kita. Kalau mau berperang, kalau mau minta hikmat, kalau mau pengen melakukan keputusan dengan benar, dengan iman, bukan dengan mata, berdoa, minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan tuntun. Tuhan akan berikan kekuatan. Bapak Ibu, John Piper, saya membaca satu buku yang paling besar, yang paling itu ada Desiring God. Satu buku itu menceritakan suatu pentingnya doa. Saya memparafrase apa yang dijelaskan daripada John Piper itu. Atau dikatakan jika dalam peperangan ya, di dalam peperangan antara peperangan A dan peperangan B atau bangsa A melawan bangsa B. Ketika peperangan itu terjadi, pasti ada regu-regu atau batalion-batalion yang dibagi-bagi. Ada tim yang di dalam medis, ada tim yang di bagian logistik medis tentu untuk menangani luka-luka. Kalau ada terjadi suatu pertempuran sehingga mengakibatkan luka-luka. Begitupun logistik untuk membawa amunisi, membawa namanya perlengkapan perang. Juga membawa apa? Membawakan makanan, logistik itu perlu. Juga ada tim yang berjaga-jaga di dalam perkemahan. Tim yang menjaga pertahanan, garis pertahanan. Atau ada yang bagian spotter. Spotter itu seperti pengintai ya, melihat dari jauh. Ketika ada musuh bergerak, dia memberitahu sebagai mata-mata. Semua tim bekerja. Tetapi John Piper mengatakan, kalau kita ada dalam peperangan, musuh tahu apa yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Bukan tim medis, bukan tim logistik yang bisa memberikan amunisi atau makanan, atau bikin spotter yang melihat apa tuh dari musuh dari kejauhan. Bukan. Yang paling pertama, kalau terjadi peperangan, yang paling pertama dihancurkan adalah regu yang memegang radio, yang bisa berkomunikasi ke markas besar. Regu itu adalah regu yang punya telepon satelit, yang bisa dipakai dimanapun. Itu yang harus pertama kali dibunuh. Mengapa? Kalau itu terputus, orang itu yang ada di dalam medan perang tidak pernah bisa memberikan kabar, tidak bisa meminta pertolongan kepada markas besar untuk dikirimkan air strike, untuk dikirimkan namanya ini. Maka kalau kita melihat ya, di dalam kita melakukan pelayanan Tuhan, doa itu penting. Dan doa ini paling banyak diserang oleh iblis. Karena tahu, ketika kita connect dengan
panglima tentara kita, surga, yaitu Yesus Kristus itu, tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada hal yang tidak mungkin ketika Yesus bersama kita. Mengapa? Karena kita connect kepada Yesus Kristus yang memenangkan, yang adalah pemimpin perang kita. Tapi doa itu pun juga paling sering dihancurkan oleh iblis. Maka sekali lagi saya mengencourage, jika mau berbijaksana, mau melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, mari hati kita bergantung kepada Tuhan di dalam doa, di dalam setiap ibadah, di dalam setiap perenungan firman Tuhan. Mari kita balik lagi dalam perenungan, di dalam eksposisi Yosua. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, Yosua itu akhirnya sadar bahwa Gibeon itu ternyata adalah bangsa yang dekat. Saya sudah katakan dia begitu dekat, hanya 10 km saja jaraknya. Gibeon itu ternyata menipu dia selama 3 hari, kemudian dia sadar, Yosua sadar, aduh bagaimana ini? Bagaimana ini terjadi? Bagaimana? Kok bisa yang namanya bangsa ini akan bekerja sama melakukan yang namanya perdamaian? Bagaimana ini terjadi? Mereka sadar ditipu, mereka sadar, tapi kalau dilihat di dalam bahasa aslinya ya, akhirnya orang-orang Israel tuh grumbling ya, grumbling tuh menggerutu. Dan kata yang menggerutu tuh sama kayak waktu dia menggerutu waktu di padang pasir. Di gurun 40 tahun kan generasi pertama menggerutu terus kan. Sama, orang Israel pun menggerutu kepada yang namanya Yosua dan para tua-tua. Kenapa ini terjadi? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak melanjutkan dengan kesalahan, dengan membunuh orang-orang Gibeon. Karena orang Israel dengan orang Gibeon sudah berjanji demi nama Tuhan yang kudus. Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu, Tuhan huruf besar semua. Itu artinya adalah nama Allah Yahweh. Nama Allah Yahweh yang diperkenankan, yang kita sudah baca tadi Keluaran 34. Yang panjang sabar, yang mengikatkan perjanjian. Itu adalah Allah yang berjanji, Allah yang covenant, Allah yang perjanjian. Maka Alkitab itu ada Allah perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Allah yang terus berjanji dan menaati, melakukan dan menggenapkan segala tindakan yang apa yang dijanjikan. Maka bangsa Israel tahu demikian. Dia adalah umat perjanjian dan dia harus memegang perjanjian itu. Maka ketika dia tahu dia bersumpah demi nama Tuhan yang kudus, dia tidak melakukan pembunuhan. Dia tidak melakukan hal yang tidak boleh karena demi nama yang kudus. Mengapa saya katakan demikian? Nanti berapa tahun kemudian, berapa ratus tahun kemudian ada nama raja bernama Saul. Dia melakukan kesalahan dengan membunuh orang-orang Gibeon. Bayangkan ini perjanjian ini zaman Yosua ke zaman Saul itu jaraknya ratusan tahun. Tapi Saul itu melakukan satu kesalahan, dia menghukum atau membunuh orang-orang Gibeon yang sudah melakukan perjanjian di Yosua. Maka apa akibatnya? Di zaman Daud terjadi suatu musibah, suatu kelaparan yang sangat besar. Sehingga Daud bertanya, apa yang harus terjadi? Ternyata karena kesalahan daripada Saul, raja pertama itu. Maka yang menanggung akibat adalah Daud. Sehingga Daud bertanya kepada Gibeon, apa yang menjadi balasan daripada Saul? Dia meminta anak-anak dari Saul itu dihukum mati. Artinya apa? Tuhan setia pada perjanjian. Tuhan setia kepada perjanjian. Dan bersyukur kepada Tuhan. Yosua tidak melakukan hal yang bodoh. Memang awalnya dia melakukan perjanjian dengan common sense, dengan akal, dengan sesuatu yang dilihat oleh mata. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia saat ini dia bertindak dengan iman. Bahwa tidak boleh sembarangan. Ketika saya persiapan, saya membaca suatu ilustrasi. Jadi ada seorang anak SMA itu bertaruh bola. Taruhan tentu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Berjudi itu dosa ya. Jadi saya tidak mengencourage seperti itu. Tapi anak SMA itu ditantang sama temannya untuk melakukan taruhan. Piala dunia atau apapun lah itu. Nah biasanya kalau judi, kalau misalnya bertaruh itu kan awalnya menang terus ya. Awalnya menang, baru berapa kali buntung. Jadi dia begitu juga menang, hingga akhirnya dia berhutang sekitar 3 juta. Ya anak SMA pada umumnya nggak punya duit segitu ya. Harusnya pada umumnya 3 juta tuh berat. 3 juta. Dia kalah dan dia harus melunasi hutangnya. Apa yang terjadi? Karena nggak punya uang, tentu nggak punya uang, dia cerita sama papanya yang juga adalah papanya itu pendeta. Apa yang terjadi? Papanya marah. Tetapi tetap namanya perjanjian. Walaupun salah ya, berjudi itu salah itu dosa. Akhirnya papanya bilang, udah kamu jual barang-barang kamu, semua yang kamu punya jual, akhirnya dijual. Terkumpul 2 juta, sekitar berapa 2 jutaan, kurang. Akhirnya papanya mencukupkan, akhirnya
Itu menjadi pembelajaran. Hal yang salah, seharusnya bapaknya bisa bilang, aduh ini kamu ngapain sih, curi udah kabur aja. Tapi dia harus melunaskan. Kan agak bodoh juga ya. Duh ngapain, apalagi dalam konteks ini. Yosua, kamu tuh bangsa yang juga lebih kuat, Tuhan sertai. Tuhan sudah berikan anugerah. Sekarang kamu kerjasama dengan Gibeon. Gibeon juga adalah melakukan kerjasama dengan cara yang salah, dengan cara tipu muslihat, dan memperdaya Yosua dan para tua-tua. Harusnya dia punya ribuan alasan untuk membatalkan perjanjian damai ini. Punya begitu banyak kesalahan daripada Gibeon, sehingga Yosua itu bisa menggagalkan. Ini suatu hal yang aneh. Kenapa Yosua di dalam bagian-bagian terakhir dalam Yosua yang kita sudah baca, ayat 19-20 mengatakan, jangan biarkan karena kita sudah bersumpah demi nama Tuhan. Saya bacakan ayat 18-19, orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungut lagi, grumbling seperti saya katakan, segenap umat kepada para pemimpin. Berkata pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Dia setia. Allah tidak membiarkan Gibeon itu dibunuh. Yosua juga mengerti kehendak Tuhan, maka dia tidak melakukan. Dia setia kepada perjanjian. Walaupun perjanjian itu dilakukan dengan cara yang salah, satu yang bodoh, suatu yang kesalahan. Tetapi Tuhan berbelas kasihan. Bapak Ibu kalau kita lihat ya di dalam bagian penutup dalam firman Tuhan pada kali ini ya. Allah kita kalau dikatakan adalah Allah yang berjanji. Tapi perjanjian itu, tanda kutip ya, bagi dunia, itu perjanjian yang bodoh. Karena berjanji kepada manusia yang tidak pernah setia. Berjanji kepada manusia yang tidak pernah setia, yang terus-terus melukai, pakai berkat Tuhan untuk melawan Tuhan. Padahal Allah itu adalah setia. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Sebagai penutup bagaimana Allah itu setia dan Tuhan adalah Tuhan yang menggenapkan segala sesuatu. Perjanjian kepada umat Israel dimulai di dalam satu peristiwa di mana Kejadian 15 bernama Bapak Abraham yang mengadakan perjanjian. Kita baca satu bagian firman Tuhan biar kita mengerti konteks daripada yang namanya perjanjian Tuhan kepada Abraham yang diteruskan kepada Israel. Kita baca cukup panjang ya. Kejadian pasal 15 ayat 9 sampai 18 ya. Kejadian 15 ya, 15 ayat 9 sampai 18 kita baca bergantian. Ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 demikian sampai kepada ayat 18. Firman Tuhan kepadanya kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ayat ke-10. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunan. Itu dimulai dengan Tuhan bilang, ini loh ada lembu dan juga betina kambing yang besar-besar. Jadi bagi dua kecuali merpati dan tekukur ya, tidak karena kecil. Itu adalah suatu budaya pada zaman itu, di zaman kuno. Apa? Bahwa untuk menjanjikan perjanjian, maka ada binatang yang dibagi dua, dan yang berjanji itu, misalnya saya dengan Pak Franky misalnya berjanji, saya harus berjalan di tengah-tengah binatang itu, dan juga Pak Franky juga berjalan di tengah-tengah, untuk menandakan kalau salah satu dari kami melanggar perjanjian tersebut,
maka biarlah saya atau Pak Franky itu terpotong seperti binatang ini. Itu perjanjian. Yang menarik adalah sebelum Tuhan berjalan dengan gambar sulu api, itu seolah-olah tuh Allah itu berjalan di tengah-tengah, mengatakan dia mengikatkan dirinya dengan janjinya. Sehingga kalau Allah itu ingkar janji, biarlah dia terpotong seperti binatang ini. Sebelum dia berjalan itu, Bapak Ibu lihat di ayat 17, Abraham itu tertidur. Seharusnya ini mau kontrak kok tidur. Bapak Ibu kalau ada proyek 10 miliar, 1 triliun gitu. Pas mau tanda tangan kontrak tidur. Gagal pasti, nggak mau. Aduh ini apaan sih? Ini pasti gagal lah. Mau tanda kontrak, ini harus siap dong. Ini Allah. Allah yang maha kuasa mengadakan perjanjian. Harusnya Abraham tuh siap, sedia. Siap, tapi dia tertidur. Ini menyatakan Allah tahu nantinya keturunan daripada Abraham tidak sanggup berjalan benar. Tidak sanggup setia. Tapi Allah tetap berjanji. Bagi dunia ini bodoh. Bagi dunia itu kebodohan. Bagi dunia ini cuma, tidak mungkin. Tetapi kita harus tahu, Allah itu adalah Allah yang setia. Saya kalau ada teman-teman waktu SMA, ya kan saya udah kuliah dan juga akhirnya masuk sekolah teologi. Kalau ada teman SMA tiba-tiba chat di Instagram atau itu, biasanya tanya kabar tuh kita mesti was-was ya. Saya tanya, apa kabar? Habis jawab baik, jawabnya berikutnya, pinjam dulu 100. Aduh capek banget kan. Aduh ini siapa ini? Lu tiba-tiba ucuk-ucuk mintanya kabar, minta duit. Siapa? Kamu siapa? Kalaupun kita kasih, karena hamba Tuhan, orang percaya dengar firman Tuhan, kasih 100. Besok lagi chat lagi, kabar gimana? Pinjam dulu 100. 100 kemarin belum balik katanya. Nanti pasti jawabannya nanti besok. Besoknya tuh besok-besok sampai nggak pernah datang, nggak pernah diganti. Bapak Ibu kalau kayak gitu ya, pinjemin uang kepada orang yang ingkar janji terus. Kasih pinjam nggak? Tidak. Kalau kita cerita kesaksian di sini ya, bilang saya pinjam uang, saya karena baik, saya kasih pinjam 100, dia nggak bayar sih, tapi saya kasih pinjam terus. Nanti kesaksian itu jadi kesaksian yang bodoh. Aduh kamu tuh bodoh banget. Udahlah tobat, itu teman tuh bukan teman. Musuh, jangan ditemenin. Tapi kalau saya cerita itu mengenai Yesus Kristus yang setia, padahal kita ini adalah kita ini adalah manusia yang tidak setia. Itu adalah sesuatu yang aneh. Allah kita adalah Allah yang setia. Demi nama dia, dia datang ke dalam dunia. Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Demi kita, demi kasih. Aneh, bagi dunia itu kebodohan. Bahkan di dalam 1 Korintus, pasal pertama Paulus mengatakan bagi dunia salib itu kebodohan. Orang Yunani berkata ini bodoh. Orang Yahudi berkata ini suatu batu sandungan. Tetapi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua pada hari ini. Kita bukan melihat dengan mata. Bukan melihat, Yesus katanya adalah penyelamat kita. Dia mati tergantung. Kata dia sumber keselamatan. Kok dia mati tergantung? Kalau dia adalah sumber keselamatan, dia tidak mungkin mati. Tapi dia melakukan ini demi kita. Karena perjanjian yang setia. Dan saya mengajak Bapak Ibu merenungkan dalam firman Tuhan. Jangan berjalan dengan mata. Tapi dengan iman. Bahwa Kristuslah yang memberikan kita keselamatan. Kristuslah sumber pengharapan. Dan dia memberikan kita hidup di tengah-tengah manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dialah pengharapan. Ini panggilan bagi kita semua. Untuk berjalan dengan iman. Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan dan akuilah. Memang kalau secara manusia, percaya Yesus tuh nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin percaya Yesus sekali percaya langsung selamat? Tidak mungkin. Tetapi apa yang bodoh? Apa yang kita pikir tidak masuk akal, itulah yang masuk akal. Apa yang bodoh dari Allah jauh lebih berhikmat daripada manusia yang berhikmat. Allah menyatakan cinta kasihnya, tanda kutip perjanjian yang bodoh, perjanjian yang aneh. Kalau dikatakan dalam versi manusia ya, versi manusia. Yang sebenarnya nggak mungkin dilakukan, tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dan dia mau kita percaya kepada dia. Kristus Yesus akan datang kembali. Gereja ini adalah gereja yang menang. Kenapa? Karena Kristus yang menang. Kristus akan datang kembali dan itu janji yang kita harapkan sebagai gereja Tuhan. Kita perjanjian baru, umat perjanjian baru, menantikan satu janji. Kapan Yesus kembali? Sudah lama, 2000 tahun. Tapi kita harus setia dengan iman percaya. Yesus yang pernah datang, menebus kita, juga datang kembali. Akan memberikan kita suatu sukacita, mengajak kita dalam langit dan bumi baru. Karena firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, menguatkan kita. Untuk setia dalam perjanjian. Bukan hanya kita berlihat dengan mata kita, tapi juga melihat dengan iman kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan pimpin kami sebagai anak-anak-Mu yang mengaku percaya kepada Engkau sebagai umat perjanjian, untuk setia kepada perjanjian-Mu, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karya Tuhan juga pimpin kami, ampunilah kami jika kami lalai. Mungkin kami melawan Engkau, tapi karya Tuhan boleh pertobatkan kami untuk kembali kepada Engkau, karena Engkaulah Allah yang setia. Tuhan, kami sadar kami mungkin jatuh ketika kami berjalan dengan mata kami, dengan penglihatan kami, dengan sesuatu yang normal saja. Tapi kami sadar bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus harus memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, berikan bijaksana ketika kami tidak punya bijaksana. Kiranya Tuhan sumber dari segala hikmat boleh memberikan kami bijaksana untuk menentukan pilihan, bukan hanya secara materi saja, tetapi secara spiritual kepada Engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.